Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyadi. Di sini saya akan membuat tugas UAS pengantar manajemen. Langsung saja ke bab 1. Bab 1, pengertian manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa definisi dari para ahli menguatkan konsep ini. Yang pertama ada George Terry menyatakan bahwa manajemen adalah proses khas melibatkan penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua ada Stoner, Freeman, dan Gilbert menekankan fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Dan yang ketiga ada Mary Parker Follett menggambarkan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan yang keempat ada Henry Fayol mengidentifikasikan 5 fungsi pokok manajemen yang menjadi dasar teori manajemen modern. Dan fungsi-fungsi dasar manajemen itu ada 4 fungsi utama dalam manajemen adalah yang pertama ada perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Ini melibatkan perumusan visi, misi, dan strategi yang responsif terhadap kondisi lingkungan. Dan yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur dan pembagian tugas agar tujuan dapat dicapai. Dan yang ketiga ada pengarahan atau actuating direction, memotivasi anggota agar bekerja sesuai rencana. Dan yang keempat pengendalian atau controlling, memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi kinerja. Peran dan tingkatan manajemen dalam organisasi. Peran manajer meliputi yang pertama ada peran antar pribadi, membangun relasi dalam dan luar organisasi. Dan yang kedua ada peran informasional, menjadi pusat informasi dalam organisasi. Yang ketiga peran pengambilan keputusan, mengambil keputusan strategis dan menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip dalam manajemen modern. Prinsip-prinsip manajemen yang bersifat universal mencakup pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan lainnya. Prinsip-prinsip ini membantu manajer dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Lanjut ke bab 2, perkembangan teori manajemen. Yang pertama, perkembangan manajemen. Ilmu manajemen terus berkembang seiring dengan perubahan dalam aspek sosial dan teknologi. Teori manajemen dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, ada teori manajemen klasik, fokus pada efisiensi kerja dan struktur organisasi. Dan yang kedua, ada teori hubungan manusiawi, menekankan kepentingnya faktor manusia dalam organisasi. Dan yang ketiga, teori manajemen modern, menggunakan pendekatan perilaku organisasi dan kuantitatif. Dan yang keempat, teori manajemen kontemporer. Teori ini menekankan pendekatan sistem dan kontingensi. Teori manajemen perilaku. Teori ini muncul untuk menekankan dimensi manusia dalam organisasi, menunjukkan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Beberapa tokoh penting diantaranya adalah Elton Mayo, Goldglass, Max Gregor, dan Abraham Maslow, yang masing-masing berkontribusi pada pemahaman tentang motivasi dan perilaku manusia dalam konteks organisasi. Ketiga, teori manajemen ilmiah. Pendekatan ini menekankan analisis dan sintesis alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menggunakan metode ilmiah, teori ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pemilihan pekerjaan yang tepat dan pelatihan yang baik. Keempat, pendekatan sistem dan kontingensi. Pendekatan sistem melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan pendekatan kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu metode manajemen yang universal. Keputusan harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Kelima, teori manajemen kontemporer. Nah, teori ini mencakup pendekatan sistem terbuka, situasional, dan fokus pada aspek
kualitatif, serta pemberdayaan karyawan. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi penting dalam memperkuat komunikasi dan efisiensi operasional organisasi. Lanjut ke bab 3. Bab 3 tentang penetapan tujuan organisasi. Yang pertama ada visi dan misi Relief sebagai organisasi daur ulang. Visi Relief adalah untuk menjadi pendorong inovasi dalam daur ulang yang mengubah sampah menjadi sumber daya berharga. Misi mereka mencakup transformasi limbah, pengembangan ekonomi berkelanjutan, inovasi berkelanjutan, dan integrasi kearifan lokal. Yang kedua, tujuan jangka pendek dan jangka panjang Relief. Relief menetapkan tujuan strategis termasuk mendirikan fasilitas daur ulang modern, mengembangkan produk daur ulang, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program edukasi dan kampanye. Mereka juga merencanakan untuk mencapai titik impas dalam 2 tahun dan berinvestasi dalam teknologi baru. Dan yang ketiga, sasaran lingkungan dan ekonomi dalam konteks daur ulang. Sasaran lingkungan mencakup pengurangan limbah, KTPA, konservasi sumber daya alam, dan restorasi ekosistem. Sasaran ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja hijau, pengembangan pasar materi daur ulang, dan simulasi inovasi serta kewirausahaan. Lanjut ke bab 4. Bab 4 membahas tentang struktur organisasi. Yang pertama, model struktur organisasi Relief. Relief memiliki struktur organisasi yang mendukung daur ulangnya dengan pembagian tugas yang jelas antara kedua wakil ketua dan departemen terkait. Yang kedua, pembagian departemen dan fungsi utama Relief. Struktur organisasi Relief mencakup manajemen utama, departemen administrasi dan keuangan, serta departemen koordinator yang mengelola edukasi, operasional daur ulang, media, dan kemitraan. Dan yang ketiga, alur koordinasi dalam proses daur ulang. Alur koordinasi mencakup perencanaan program, publikasi, pelaksanaan, pengumpulan, dan pemrosesan sampah, dukungan eksternal, dan evaluasi hasil. Lanjut ke bab 5. Bab 5 yaitu tentang motivasi. Yang pertama, strategi motivasi karyawan Relief. Relief menerapkan strategi motivasi yang kolaboratif dan inspiratif, mencakup peluang pengembangan diri, pemberian tanggung jawab sesuai potensi, dan lingkungan kerja yang inklusif. Kedua, program insentif berbasis kinerja lingkungan. Program insentif berdasarkan kinerja lingkungan dirancang untuk memotivasikan anggota dengan penghargaan non-material dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap tujuan lingkungan. Dan yang ketiga, membangun budaya kerja berkelanjutan. Budaya kerja berkelanjutan di Relief diperkuat melalui kebiasaan dan sistem yang mencerminkan perhatian terhadap lingkungan, serta komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Oke, lanjut ke bab 6. Komunikasi dalam organisasi. Sistem komunikasi internal Relief. Relief menggunakan sistem komunikasi yang transparan dan responsif, dengan saluran komunikasi langsung dan digital untuk memastikan informasi mengalir dengan baik antar anggota. Komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal Relief, membangun kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui komunikasi yang efektif dan partisipatif, meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi digunakan untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal, meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan interaksi dengan publik. Bab selanjutnya tentang kepemimpinan. Pertama, gaya kepemimpinan di Relief.
Relief menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif, mendorong keterlibatan anggota dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan. Proses pengambilan keputusan di Relief menekankan integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan fokus pada dampak jangka panjang. Dan yang ketiga, pengembangan kapasitas kepemimpinan. Relief berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan terintegrasi yang mencakup keterampilan teknik dan interpersonal. Bab selanjutnya, manajemen konflik. Yang pertama, identifikasi potensi konflik dalam organisasi. Relief menghadapi potensi konflik internal dan eksternal, termasuk perbedaan prioritas antar koordinator dan distribusi, beban yang tidak merata, dan yang kedua, strategi penyelesaian konflik di Relief. Relief menerapkan kerangka penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan transparansi, menggunakan dialog terbuka dan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga, pencegahan konflik melalui komunikasi proaktif, sistem komunikasi yang terbuka dan responsif. Di Relief membantu mencegah konflik melalui laporan berkala dan forum diskusi. Bab selanjutnya, itu bab terakhir, tentang studi kasus dan pemecahan masalah. Yang pertama, studi kasus, optimalisasi rantai pasok daur ulang Relief. Relief menghadapi kendala dalam sistem rantai pasok bahan baku yang dapat diatasi dengan menambah titik pengumpulan, menyusun ulang jadwal pengangkutan, dan meningkatkan kampanye edukasi. Dan yang kedua, analis masalah dan solusi. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah rantai pasok termasuk memperluas titik pengumpulan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga, pembelajaran dan rekomendasi. Keberhasilan pengelolaan rantai pasok bergantung pada sinergi, koordinasi, kemitraan aktif, dan efektivitas komunikasi. Rekomendasi termasuk pengembangan platform digital dan pemberian insentif kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.